Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Ati dan Bu Sinta. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kinerja usaha saya yang kemarin sudah berpraktik wirausaha mandiri. Usaha saya yaitu The Sandwich Batam. Izin share screen ya, Bu. Baik, saya lanjutkan. Di layar sudah ada tampilan laporan PBL kinerja wirausaha saya. Ini hasil dari praktik wirausaha saya yang sudah dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih 5 minggu yang lalu. Kenalkan Ibu, nama saya Erika Agustina dengan NIM 4121811025 dari kelas 6A Malam. Baik, yang menjadi latar belakang saya memilih usaha ini yaitu sebenarnya usaha saya ini udah 1 tahun yang lalu sudah saya jalankan, yaitu usaha ikut franchise yang mana yang berasal dari Jawa Barat. Nah, beginilah yang menjadi latar belakang saya. Semua orang pasti mengenal roti ya. Roti itu merupakan jajanan sebenarnya sudah begitu lama dikenal dan enak yang biasanya dikasih toppingan. Nah, di sini itu saya ingin ada menu baru yang berbahan dasar roti. Nah, di sini saya menginovasikan roti dengan isi yang berbeda sebagai jajanan pasar yang terjangkau oleh masyarakat. Nah, olahan roti ini saya beri nama The Sandwich. Nah, The Sandwich ini dijual dalam bentuk siap saji, sudah memiliki permintaan yang relatif stabil. Nah, biar tidak terdengar biasa saja, karena kebanyakan orang kan sering membeli roti yang berisi topping coklat, nanas, stroberi, dan lain-lain. Nah, saya di sini berkreasi dan menginovasikan akan memberi isi yang tidak biasa yang saya kombinasikan dengan lumuran tepung panir. Nah, biar makin kriuk nantinya. Kini saya memilih jenis usaha The Sandwich Batam ini agar para penikmat jajanan kuliner lezat ini dapat memilih beberapa isi sesuai kesukaan mereka dari The Sandwich ini dengan isi coklat keju, beef keju, yang diberi saus dan mayones di dalamnya, ada juga sosis saus keju, dan ini ada varian rasa baru saya nantinya pisang coklat keju. Nah, harganya pun juga terjangkau karena bahan bakunya juga nggak lumayan mahal, jadi masih terjangkau ini harga jual saya. Nah, semua kalangan itu bisa juga merasakannya. Nah, usaha saya ini merupakan usaha yang bergerak di bidang makanan ringan, khususnya camilan. Kegiatan usaha ini bertujuan untuk mengembangkan bisnis usaha rumahan dengan tujuan memenuhi keinginan konsumen. Nah, adapun tujuan saya berwirausaha itu yang pertama ada memperoleh kepercayaan yang optimal dari konsumen, sehingga dengan adanya kepercayaan yang diberikan, diharapkan usaha yang telah dijalankan dapat lebih berkembang. Yang kedua yaitu saya bisa memperoleh suatu keuntungan dengan pendapatan dari usaha mandiri yang didirikan untuk mensejahterakan pemilik. Lalu
Tujuannya ada memenuhi kebutuhan akan makanan yang cepat, saji, dan terjangkau bagi masyarakat pada umumnya dan bagi mahasiswa pada khususnya. Nah, selain itu juga ada tujuannya untuk mengembangkan usaha menjadi lebih besar, sehingga hasil keuntungan diperoleh juga akan semakin besar. Selanjutnya, adapun manfaat yang diperoleh dalam praktik berwirausaha mandiri ini itu saya merasakan secara langsung terlatih jiwa kepemimpinan saya karena ada banyak hal yang bisa saya pelajari dari sisi karyawan. Nah, di usaha yang saya dirikan sendiri ini, saya juga sebagai seorang pemimpin untuk diri saya sendiri dan untuk usaha saya. Lalu saya juga merasakan lebih bisa manajemen waktu yang baik karena untuk mengatur waktu mulai dari produksi hingga sampai konsumen penting banget. Lalu saya mampu bekerja secara multitasking karena apa? Di sini saya menjalankan usaha desain ini sebagai sampingan saya, dan saya juga mempunyai pekerjaan utama saya sebagai staf administrasi di perusahaan freight forwarding. Ya, lalu yang terakhir itu saya memperoleh manfaat bisa memperluas wawasan saya mengenai ilmu dan cara marketing, manajemen waktu, manajemen keuangan, memimpin diri saya dan usaha saya sendiri hingga melayani pelanggan serta mengetahui banyak jenis perilaku konsumen. Nah, pelaksanaan usaha saya ini jika ada yang memesan online, pelanggan online bisa saya layani dari hari Senin sampai Minggu pada pukul 9 pagi sampai jam 4 sore. Nah, kalau yang ini untuk pemesanan terlebih dahulu dan waktu pengantaran pesanan. Nah, pengantaran pesanan dari hari Sabtu dan Minggu. Ini khusus untuk yang online. Jadi harus pesan dulu, jangan langsung minta diantar karena kan pesan jadi online. Jadi bisa nanti saya antar di hari Sabtu dan Minggu. Nah, jika memesan secara offline atau datang langsung ke saya atau ke rumah saya bisa setiap hari pada jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Dan saya selalu menyediakan stok The Sandwich di rumah. Lalu aspek produk The Sandwich ini itu usaha ini bergerak di bidang penjualan makanan ringan. Nah, ini berupa camilan yang berbahan dasar roti yang saya kombinasikan dan inovasi terbaru menjadi olahan makanan frozen. Nah, ini itu ada dua versi. Saya ada memasarkan yang berbentuk frozen dan yang sudah digoreng. Jadi, jika ada yang pengen membeli frozen nantinya akan digoreng sendiri, bisa ada. Dan juga kalau nggak mau ribet langsung pengen dimakan, saya juga menyediakan yang udah digoreng. Ya, tapi harus sebelum hari itu harus pesan dulu ke saya, jadi bisa saya gorengkan dulu gitu. Nggak bisa langsung dadakan. Nah, yang ini kan berbahan dasar roti tawar. Nah, ini saya bentuk seperti sandwich segitiga nih. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, dalamnya ini di dalam per pieces ini saya beri topping daging keju, mayones, ada juga sosis keju mayones, ada juga yang rasa coklat keju mayones, ada juga yang terakhir ada rasa pisang coklat keju. Nah, dan saya juga tidak menutup kemungkinan jika para pelanggan atau customer memberikan saya saran untuk variasi rasa baru, saya malah lebih senang gitu. Jadi bisa nanti saya rencanakan dan implementasikan karena yang utama tujuan saya itu mengutamakan permintaan konsumen dan kepuasan konsumen. Nah, manfaat produk ini itu bisa menunda lapar ya teman-teman, karena ini kan mengandung karbohidrat, jadi bisa kenyang dulu nih sebelum makan nasi. Lalu camilan ini itu juga pas untuk menemani minum kopi, teh, jus, dan susu. Jadi kalau pada saat bersantai bisa dengan camilan ini. Nah, camilan ini itu juga tergolong makanan cepat saji karena pengolahan dan penyajiannya cepat.
Nah, ada pun juga keunikan produk ini. Nah, produk The Sandwich ini itu mempunyai bentuk segitiga yang unik, yang mana ditaburin topping yang nggak biasa gitu. Lalu produk ini itu mudah diinovasikan karena gampang, tinggal dimasukin aja di dalam ini rotinya ini, kasih varian rasa dan model topping yang bervariasi. Nah, satu produk ini itu terdiri dari beberapa rasa. Yang tadi saya sudah sebutkan ada coklat keju, ada daging keju mayones, ada sosis keju, ada pisang keju. Lalu keunikan produk ini itu diminati semua kalangan masyarakat. Nah, ini semua usia ya, dari anak kecil sampai orang tua pun semua bisa berselera makan ini. Jadi gampang pemasarannya kalau melihat dari sisi selera atau usia dari masyarakat ya. Nah, harganya juga sangat terjangkau, Bu. Ini karena satu pack ini tuh hanya 15.000, jadi udah isi 5. Jadi sangat terjangkau sekali. Nah, dalam aspek produk dan produksi ini, sebelum yang saya lakukan itu menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Ada roti tawar, ada. Nah, saya ini memilih roti tawar merek Morning Bakery karena kualitas roti tawarnya ini sangat bagus. Lalu ada coklat kental. Nah, coklat kental ini berbentuk kayak cair gitu, dilumar sekali. Lalu ada keju, ada mayones, ada sosis, ada saus beef, ada pisang, ada tepung terigu dan tepung panir. Nah, jika semua bahan sudah disiapin, lalu saya juga harus mempersiapin peralatan yang dibutuhkan. Nah, peralatan ini sangat gampang. Ada juga di rumah ibu sekalian udah ada semua. Jadi membuat camilan itu sangat mudah sekali. Itu ada beberapa baskom, ada alat ini penggiling roti ini supaya bisa jadi lembaran, bisa gepeng gitu. Lalu ada parutan keju karena harus diparut-parut, harus masukin juga ke dalam ini, ikut di toppingnya. Lalu ada mangkok ini yang berisi air, ada sendok makan, ada kuas, ada nampan, dan ada capitan. Jika semuanya sudah siap, lalu saya juga menyiapkan tempat packing untuk sandwichnya nanti yang seperti ini. Kalau yang seperti ini untuk yang isi 10. Kalau yang biasa yang tadi itu untuk packing yang isi 5 itu hanya menggunakan mika aja. Lalu jika ini sudah siap, langsung nanti bisa dieksekusi atau bisa dibuat the sandwich-nya. Lanjut, ada aspek dalam pemasaran. Nah, dalam aspek pemasaran ini, saya memakai strategi pemasaran. Nah, dalam strategi pemasaran ini, yang pertama saya mengawali memasarkan produk di lingkungan tempat tinggal dan para teman-teman saya di kampus. Lalu yang kedua, saya memberikan tester yang belum pernah nyoba atau yang belum mengenal The Sandwich, produk saya ini, saya kasih tester untuk calon konsumen baru agar mereka merasakan terlebih dahulu bagaimana rasa dan kualitas camilan saya atau kue saya. Lalu memberikan bonus kepada konsumen jika ada yang membeli lebih dari 3 pack, dan juga dia jika mau mempromosikan produk saya dan berhasil mendapatkan customer baru dan merekomendasikan ke orang tersebut, nanti saya kasih bonus kepada yang mau bantu jualan saya. Nah, dalam strategi pemasaran ini saya juga menentukan STP. Nah, STP ini dari segmen, targeting, dan positioning. Nah, dalam segmentasi ini saya memilih segmentasi demografis. Segmentasi demografis ini usia. Nah, ini semua usia bisa. Lalu yang kedua, dari segmentasi geografis.
Saya ini ambil dari lingkungan. Nah, dari lingkungan ini ya dekat kampus, tempat tinggal, dekat pasar, di mall atau bazar makan. Biasanya seperti itu. Lalu targeting. Target saya itu semua usia. Untuk kalangan yang suka cemilan, untuk yang suka ya yang hobi makan roti, dan yang suka makan cemilan dengan harga murah meriah gitu. Lalu positioningnya itu saya menginovasikan roti tawar dibuat cemilan yang unik dan inovasi rasa terbaru. Lalu memberikan diskon dan bonus untuk pembelian lebih dari 3 pack. Nah, ini beberapa testimoni penjualan saya ke pelanggan nih. Alhamdulillah testimoninya semuanya positif dan ada juga beberapa yang kasih saran ke saya. Tapi saya sangat senang sekali dikasih saran. Jadi buat mengembangkan produk saya biar lebih baik dan lebih memenuhi kebutuhan konsumen saya. Ada ini beberapa aja. Jadi yang lain masih ada gitu. Jadi saya sebutin hanya lima aja di sini karena banyak testimoninya. Nah, lalu ada aspek keuangan. Di sini saya sudah menyusun aspek keuangan dari usaha saya. Yang pertama itu ada laporan laba rugi. Jadi ini dari tanggal awal saya praktik berwirausaha di mata kuliah ini dari tanggal 19 itu ada saldo kasnya 200.000 kurang 3.000. Nah, ini beberapa rinciannya. Jadi saya mendapatkan laba bersih senilai 232.282. Lalu saya juga membuat dan menyusun arus kas bulan Juni sampai Juli. Nah, ini tampilan arus kasnya. Pengeluaran dan pemasukan dari praktik berwirausaha saya. Lalu ini ada juga pencatatan penjualan di bulan Juli ya. Jadi ini nama-nama pembelinya dan nama itemnya, berapa jumlah packnya dan totalnya. Nah, ini juga ada BEP. Jadi kemarin saya juga membuat BEP nih. Jadi karena dari BEP ini saya bisa mentargetkan harus punya penjualan per minggu itu berapa dan jumlah nominal yang harus saya dapatkan berapa biar saya mengetahui batas minimal gitu. Minimal penjualan saya supaya saya berada di titik BEP. Nah, di sini hasilnya dalam 1 minggu itu saya itu harus menjual minimal 3 pieces. Lalu jika dalam 5 minggu ini jadi harus terjual 14 pieces minimal dengan nominal 210.000 gitu. Nah, ini juga selain dari Excel, saya juga melakukan pencatatan di buku kas. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi saya menggunakan 2 teknologi Excel dan buku kas. Selanjutnya aspek teknologi. Dalam aspek teknologi ini saya berwirausaha. Di era sekarang memang perlu sekali menggunakan teknologi untuk menunjang usaha saya supaya lebih maju dan berkembang mengikuti perkembangan zaman ya. Yang pertama itu aspek teknologi dalam produksi. Nah, dalam aspek ini, dalam proses produksi saya masih menggunakan alat manual atau handmade. Jadi cukup pakai peralatan yang sudah saya sebutkan di bab 2 tadi. Karena
pembuatan produknya ini sangat mudah sekali. Semua orang sebenarnya bisa melakukan, tinggal kemauan aja gitu. Lalu ada aspek teknologi dalam pemasaran. Nah, biasanya saya menggunakan sosial media untuk memasarkan produk saya itu. Jadi di sini saya menggunakan Instagram, WhatsApp, dan YouTube. Tapi lebih seringnya pakai Instagram dan WhatsApp. Akun Instagram produk saya ini @thesandwich_batam. Jadi Ibu bisa boleh di follow akun usaha saya. Dan selain itu juga saya mempromosikan juga BWA biasanya. Nah, saya menggunakan Microsoft Excel itu untuk pencatatan penjualan dan pembelian, dan juga menggunakan aplikasi Bookpass yang saya download di Play Store untuk pencatatan penjualan dan penerbitan invoice untuk para customer. Jadi kalau customer sudah bayar atau sudah pesan, sudah saya antar pesanannya, jadi saya kasih invoice kepada mereka. Jadi buat bukti bahwa sudah melakukan pembayaran gitu. Di sisi lain juga saya memakai HP untuk berkomunikasi ke pelanggan atau customer. Karena di era sekarang pandemi emang yang utama itu pakai HP supaya bisa komunikasi lancar. Karena kalau bertemu langsung agak susah di keadaan yang sekarang. Nah, di sini ada kesan dan pengalaman yang saya dapatkan selama sudah praktik berwirausaha, dan sebelumnya saya sudah melakukan usaha ini. Itu pesan yang saya dapatkan dari berwirausaha ini itu tidak mudahnya mencari seseorang yang mau membeli produk saya. Nah, di sini itu adanya tawar menawar, padahal harga produk sudah pas. Adanya pembeli yang kurang respon, seperti ingin membeli atau tidak membeli. Jadi kadang juga ada yang PHP gitu, cuma tanya-tanya aja. Nah, susahnya berjualan di era pandemi COVID-19 ini, yang mana masyarakat itu lebih mementingkan makanan pokok atau makan nasi ya, dibanding membeli makanan camilan dan lain-lain. Nah, dalam berwirausaha ini bukan hanya bukan hanya untung yang dicari, tapi rugi pasti kita dapati. Nah, ada juga cara promosi yang benar atau strategi promosi yang baik dapat meningkatkan penjualan produk dan bersikap komunikasi agar customer senang membeli produk usaha saya. Nah, di sini juga ya, yang menjadi kesan saya itu saya merasa tertantang untuk berjualan lagi dan lagi di luar tugas mata kuliah berwirausaha atau setelah perkuliahan selesai. Jadi setelah ini saya akan lanjut terus usaha saya karena sudah lumayan dikenal oleh teman-teman saya dan masyarakat, tapi belum banyak. Tapi nggak apa-apa, saya akan mengembangkan. Saya juga sempat merasa deg-degan yang luar biasa karena ya wajar, biasanya rasa takut itu ada, takut tidak laku atau karena sudah membuat stok gitu. Saya juga di sini ada merasa ketagihan karena untung yang didapat ya, walaupun dagangan saya belum kelar habis semua, tapi ada rasa kepuasan tersendiri di dalam diri saya. Lalu ada pengalaman yang saya dapatkan itu bisa mengembangkan usaha saya ke depannya, mulai cara promosi, cara melayani customer, cara mengembangkan ide kreatif dan menginovasikannya. Nah, dengan kegiatan PBL ini, saya juga lebih mengerti dan mengetahui macam-macam jenis pembeli atau perilaku customer saat di online ataupun offline. Yang ketiga itu pengalaman yang saya dapatkan menambah ilmu saya dalam promosi produk dengan digital marketing. Nah, ya digital marketing ini bisa mencakup luas customer. Karena di PBL ini saya belajar membuat konten juga menggunakan aplikasi Canva dan emoji. Lalu saya mendapatkan pengalaman bagaimana cara beradaptasi berdagang di era pandemi COVID-19 sekarang ini dan bisa memaksimalkan belajar ilmu digital marketing.
Lalu yang terakhir, bisa menambah pengetahuan cara mengelola keuangan dalam menjalani usaha saya supaya bisa tercatat dengan baik dan bisa menganalisa perkembangan usaha saya. Terima kasih. Sekian. Makasih Ibu. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan saya atau kekurangan dari hasil laporan saya, mohon dimaafkan karena emang saya tidak sempurna menyusun laporan ini, tapi saya sudah berusaha sebisa saya, semaksimal saya. Terima kasih atas ilmu yang sudah Ibu berikan kepada saya. Ini sangat bermanfaat sekali untuk kedepannya, untuk usaha saya, supaya lebih maju, supaya lebih ada peningkatan yang lebih baik, dan supaya ada lebih tambahan omset buat usaha saya. Jadi ini sangat bagus sekali mata kuliah kewirausahaan ini buat diri saya dan buat ilmu dan bekal saya di masa depan. Terima kasih, Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Ibu, buat kita semua.